Assalamualaikum, gorengan yang satu ini kayaknya tuh jadi gorengan favoritnya banyak orang ya. Nah, banyak banget versi bikin tahu isi ini. Jadi dari yang tahu isi yang biasa, terus yang isinya mercon, sampai yang isinya macam-macam kayak telur puyuh, atau bahkan isi daging atau isi ayam. Nah, hari ini Umi mau bikin tahu isi yang versi isi sayur aja, jadi yang tahu isi pakai tahu segitiga. Nah, ini bikinnya juga gampang banget ya. Jadi pasti kalian juga kalau misalnya bikin di rumah tuh cepet lah. Nah, ini bahannya cuman pakai kol, toge, terus wortel. Wortelnya ini kita potong kecil-kecil atau mau diserut juga boleh. Terus pakai bawang putih, bawang merah, sama daun bawang. Udah bener-bener cuma itu aja bahan-bahannya. Nah, jadi step pertama itu kita tumis dulu bawang merah sama bawang putih. Jadi kita panasin minyak, terus kemudian kita masukin bawang merah sama bawang putih. Nah, ini cukup diiris aja. Tapi kalau misalnya kalian pengen lebih halus, kalau misalnya mau di blender juga boleh. Tapi kalau misi diiris aja cukup. Jadi bener-bener bikinnya tuh cepet. Nah, ini kita tumis sampai dia wangi. Udah wanginya keluar, baru deh kita masukin yang paling butuh waktu lama untuk masak, yaitu wortel. Jadi Umi pertama masukin wortel dulu, karena wortel ini kan butuh waktu yang lebih lama untuk dimasak daripada kol sama toge ya. Jadi ini kita masak dulu si wortel, jadi kita tumis-tumis dulu. Kalau misalnya udah kayak mulai layu gitu, bolehlah nanti kita akan masukin si kol sama si uh, togenya. Tadi tuh Umi nambahin air sedikit ya, jadi biar dia lebih cepat matangnya. Tapi sedikit aja kalau nambahin air, karena kan kita nanti maunya isiannya itu kering. Nah, ini kita tumis lagi, udah kita masukin si toge sama si kolnya. Ini kalau misalnya masih susah boleh tambah air lagi, tapi cukup sedikit aja. Nih, kalau udah kayak gini, baru kita bumbuin. Nah, bumbunya di sini Umi cuman pakai kaldu bubuk aja sama garam, terus kemudian pakai lada bubuk sedikit. Jadi tadi tuh udah Umi campur. Sama ini terakhir mau Umi tambahin pakai saus tiram. Jadi kita masukin juga saus tiram biar rasanya lebih sedap ya. Nah, ini tambahin saus tiram. Jadi pokoknya ini bikinnya tumisannya tuh cuma gini doang. Nah, kalau misalnya udah, ini kalian boleh icip rasanya. Apakah udah pas atau belum? Kalau misalnya belum pas ya berarti bisa kalian sesuaikan lagi rasanya. Tapi ngicipnya jangan pas lagi puasa ya. Ini kalau misalnya ngicip karena kebetulan pas Umi bikin ini Uminya lagi nggak puasa, jadi bisa diicip dong. Nah, ini tuh kira-kira isiannya tuh cukup untuk 12 tahu ya. Jadi Umi bikin ini tuh untuk 12 tahu, tapi isiannya tuh bener-bener banyak banget. Nah, ini step paling terakhir kita masukin daun bawang. Jadi daun bawang tuh masuk terakhir kayak gini, terus habis itu tinggal kita aduk aja. Nah, ini udah siap nih. Jadi udah bisa untuk habis ini kita akan masukin ke dalam tahunya. Oh ya, kalau untuk masukin emang sebenarnya enaknya tuh nunggu dingin dulu ya, karena kalau enggak kan agak susah masukinnya, apalagi kalau kita masukinnya itu pakai bantuan tangan aja. Nah, untuk tahunya di sini Umi pakai tahu bulat biasa, udah dicuci, terus kemudian diperes, tahu segitiga maksudnya. Nah, terus kemudian dibolongin kayak gini. Nah, ini tengahnya itu diisi pakai si tumisan ini. Nah, kalau Umi tuh senangnya isiannya yang banyak, jadi tahunya tuh jadi gendut kayak gini nih. Tuh. Jadi isiannya banyak nih kayak gini. Jadi ketika dibuka tuh isiannya langsung banyak. Nah, ini ambil tahunya lagi, terus kemudian kita belah. Belahnya itu jangan sampai putus gitu ya, jadi bagian tengah sininya aja. Nah, terus kemudian dilebarin dikit, dibantu ngelebar sedikit. Nah, baru kemudian masukin lagi. Nah, sebenarnya kalau kalian mau pakai tahu pong itu juga boleh ya. Tapi biasanya kalau tahu pong itu lebih cocoknya kayak buat yang isiannya banyak nggak sih? Nah, misalnya kalian pakai tumisan ini, tapi terus ditambahin lagi pakai telur puyuh dalamnya atau pakai bakso. Nah, itu kayaknya lebih cocok kalau menurut Umi.
Nah, ini udah siap semua nih. Nah, ini tinggal kita sekarang akan bikin si larutan pencelupnya. Jadi enaknya nih tahu ini tuh dikasih larutan pencelup dulu. Jadi di sini kita pakai tepung beras, terus pakai tepung terigu, terus habis itu jangan lupa dikasih bumbu-bumbu. Nah, kalau misalnya bumbu-bumbunya tuh sebenarnya bisa kalian sesuaikan lagi ya sama selera kalian. Kalian bisa tambahin bawang putih bubuk, bisa tambahin kaldu bubuk, mau pakai kaldu ayam atau kaldu jamur, terus mau tambahin lada, mau tambahin pakai misalnya suka pakai penyedap rasa atau vetsin ya boleh dipakai juga. Nah, jadi pokoknya bisa kalian sesuaikan, terus aduk-aduk kayak gini. Abis itu kalian tuang air sedikit demi sedikit sampai dia benar-benar larut semuanya. Nah, si celupan ini tuh bisa buat yang lain juga ya. Jadi misalnya nih kalian selupannya ini mau dipakai buat bikin tempe itu juga bisa. Atau kalau misalnya kalian bikin risol yang ini tuh, yang risol yang pakai apa bihun dalamnya. Nah, terus masaknya tuh dicelup dulu nih ke larutan tepung ini baru digoreng. Nah, itu juga bisa. Jadi pokoknya banyak yang bisa kalian pakai. Nah, ini udah jadi si larutannya. Terus kemudian masukin nih si tahunya. Nah, ini nanti tinggal kita goreng aja. Nah, kalau Umi tuh senengnya waktu pas digoreng itu suka kayak ditambah-tambahin lagi tepungnya jadi kayak dikucurin gitu. Jadi ada yang nempel-nempel. Jadi lebih enak. Banyak kriukannya karena ini tuh si tepung luar itu kriuk. Nah, kita panasin minyak kayak gini, terus baru kemudian kita masukin nih tahunya tuh. Kan dia ada kayak kriwil-kriwilnya gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian suka kriwil-kriwilan yang banyak, itu bisa tuh pakai sendok kalian tetes-tetes drop-drop gitu. Jadi nanti si kriwilannya itu banyak yang nempel-nempel. Nah, ini jangan lupa dibalik ya, karena kalau misalnya ini kan Umi gorengnya tuh minyaknya nggak sampai full nih, jadi baiknya tuh dibalik seperti ini, biar semua bagian itu eh, apa matangnya tuh merata. Karena ini minyaknya nggak full, kecuali kalian gorengnya tuh pakai minyak yang full. Nah, ini kalau warnanya udah kayak gini nih, udah coklat gini, nah ini bisa kalian angkat. Nah, terus kemudian kita bisa goreng selanjutnya. Jadi kita bisa gorengnya tuh beberapa kali ya. Nah, ini kita masukin lagi si tahunya. Ini sebenarnya ngegorengnya cepat banget loh, karena kan sebenarnya si isiannya itu kan udah matang ya. Jadi kita sih cuma matangin si tahu sama si tepungnya aja. Ini juga udah siap, tinggal kita angkat aja. Nah, terus ini tuh enaknya tuh dimakannya tuh sebenarnya pakai cocolan ya. Terserah sih kalau misalnya kalian sukanya tim cabai rawit juga boleh pakai tim cabai rawit. Tapi kalau kalian mau pakai cocolan itu juga enaknya pakai cocolan. Misalnya kalian bisa bikin sambal kacang atau kalian bisa bikin si cocolan merah. Kalau misalnya kalian merasa Umi bikin dong saus-saus cocolannya untuk si gorengannya apa aja, nanti komen aja nanti aku bikinin video khusus buat bikin saus-saus cocolannya. Nah, ini hasilnya pas udah mateng, tuh dia tuh bener-bener jadi penuh gitu loh isiannya. Nah, masih ngebul. Semoga bermanfaat resepnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.